Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber Lokos. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Kita bahas wisata, yaitu wisata kuliner. Biasanya kita review sebuah makanan, kemudian tentang budaya, terus wisata tentang ya touring, motovlog, dan wisata-wisata alam yang lainnya yang biasa saya Mas ya, kita tunjukkan atau kita pertontonkan di channel YouTube yang Blue 78. Namun hari ini kita sedikit melenceng sedikit, namun ini masuk wisata sih menurut saya ya, dan juga kedepannya juga bisa jadi sebuah wisata. Benar. Kemudian yang kedua ini adalah wisata masuk kuliner ya, karena ini sebuah minuman, makanan dan minuman. Nah, di sebelah saya ini adalah Mas Heri. Wah, ini passionnya luar biasa ya. Mungkin boleh kalau di Surabaya, kota-kota besar banyak ya. Banyak. Tapi kalau di daerah, lebih-lebih di kepulauan ini jarang banget. Kok bisa gitu loh. Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Mas Heri. Seperti apa sepak terjangnya dan apa sih yang digeluti atau passionnya yang sekarang ini. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Ian? Alhamdulillah sehat. Mas Heri sendiri gimana nih? Lumayan, habis touring, habis camping agak sedikit. Habis gini ya? Ya, gitulah. Gimana touring kemarin? Sukses ya? Alhamdulillah sukses, walaupun agak banyak kabut ya. Oh iya, betul. Karena sekarang ini sudah musim kemarau, pastinya dingin ya? Dingin banget. Tapi kondisinya masih fit ya, masih bagus ya? Insya Allah. Namun kita tidak membicarakan masalah camping dan ininya ya hari ini ya. Kita mau bahas yang di belakang ini. Ya, betul. Mas Heri, pertanyaan pertama nih Mas Heri, tentang yang digeluti passionnya Mas Heri ini. Ini kalau di kota besar kan seperti Surabaya, Jakarta, ini boleh lah istilahnya pangsa pasarnya atau capability-nya atau kemampuan Mas Heri sendiri kan bisa dibagikan. Nah, ini di kepulauan ini kan orang kan ini ya. Ya, berawal dari gitu. Berawal dari mimpi sih sebenarnya, ingin ada gunanya di kota kelahiran waktu itu. Tapi karena bisanya itu cuma di kopi, jadi berusaha untuk mengoptimalkan kemampuan di kopi ini sampai nanti ada gunanya gitu buat kota secara umum, buat tempat kelahiran secara umum. Ya tentunya buat orang-orangnya gitu. Secara menyeluruh ya. Menyeluruh. Ini jadi ceritanya sekarang passionnya di kopi. Di kopi. Kopi kan maaf nih Mas Heri ya. Kalau kopi ya sudahlah ngopi gitu aja kan. Yang penting ada gula, ada yang seneng pahit. Ini apa yang perlu diedukasikan masalah kopi kalau menurut Mas Heri sendiri? Iya, sebenarnya kopi itu hanyalah minuman penyerta awalnya. Pendamping lah. Pendamping ketika kita setelah makan atau sebelum makan. Tapi setelah kesini kopi ini berkembang menjadi minuman yang bisa dicetak atau bisa di-create ya, bisa di-create menjadi minuman yang lebih dari sekedar minuman penyerta. Jadi bisa boleh dikatakan akan menjadi sesuatu yang utama nih nanti. Iya, bisa jadi menu utama. Karena perkembangan kopi di seluruh dunia itu semakin hari semakin dalam itu maksudnya semakin kita menyentuh pada kopinya itu sendiri. Artinya mulai dari kebunnya, proses distribusi sampai proses setengah jadi atau roasting ya, dan akhirnya pada proses brewing atau di bar atau di seorang baristanya di sini. Betul. Itu semua semakin hari semakin diperhatikan, semakin di breakdown, semakin dibedah, dan ternyata semakin menarik dan semakin enak. Oh gitu. Nah, ini kan di daerah nih. Ya. Kan di daerah. Seperti yang saya katakan tadi, sudahlah cuma ngopi aja. 2.000, 3.000 pinggir jalan atau di kafe 5.000, 6.000. Nah, ini misinya Mas Heri sendiri dengan memperkenalkan edukasi tentang kopi ini nih.
kopi ya bahasa Ya. Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya coffee, maklum karena tiap hari saya pakai bahasa Inggris, jadi bunyinya coffee. Kopi. Coffee katakan. Ini misinya apa sih Mas Heri? Ya, visinya sebenarnya awalnya dulu kita Sebelum kita lanjut, kita potong. Anda sudah menyiapin kopi buat saya. Bagaimana Anda bilang, Mas silahkan gitu dicoba. Oh, iya. Lebih baik Bos, biar kita tambah semangat. siap. Silakan. Oh, ini- Secangkir kopianya diminum. Oh ya, ini brand kita akan kenalkan nanti. Iya. Saya coba Mas Heri ya. Siap, monggo. Masih aja ceritanya di mulut nih, nendang-nendang. Nendang. Kayak yang di gunung kemarin Mas Heri. Ya, awalnya kita ingin mengenalkan kopi dengan standar internasional Di daerah. di daerah. Apakah bisa nih? Waktu itu saya punya punya pengalaman, punya sedikit pengetahuan tentang itu. Jadi ingin saya sharingkan di daerah. Kesini saya juga sudah akhirnya mulai mempelajari kemampuan teman-teman di daerah untuk menerima dan untuk juga kemampuan daya beli dari teman-teman di daerah. Akhirnya saya bisa meriset sebenarnya apa sih yang diinginkan teman-teman coffee lovers di Madura, Khususnya di Pulau Madura dan Ya, Bangkalan ini ya, di khususnya ya. Bangkalan ini. Seperti apa sih selera yang mereka inginkan gitu? Sampai segitunya ya. Ya, jadi riset selama 2 tahun ini kami breakdown pada satu proses di mana roasting dan brewing sampai pada harga pun itu kita sesuaikan dengan seleranya teman-teman yang ada di Bangkalan atau Madura pada umumnya. Mulai rasa, mulai dampak, terus kemampuan mereka untuk beli gitu. Secara umum ya, secara umum, secara umum. Kita nggak ngomongin orang kaya doang. Kita juga ingin teman-teman yang berpenghasilan, bukan penghasilan. Kita ingin teman-teman yang punya uang 5.000 sehari untuk ngopi. Itu bisa ngopi enak gitu. Gitu ya, sampai segitunya. Segitunya. Sampai Anda memikirkan ke situnya juga. Karena budget ngopi tidak semua orang sama, Mas. Iya, benar. Budget ngopi ada yang seminggu itu 10.000 ada. Ada yang sehari 5.000 ada. Oh gitu. Ada yang sehari itu bisa 100.000 ada kan? Iya benar. Ya. Kalau di kota besar nih bisa Pasti sampai segitu. kayak di salah satu merek Ya. yang tidak bisa saya sebutkan di sini karena bukan endorse saya. Kalau mau jadi nanti boleh lah. Kayak ini. Ya, Sofia ya, kemarin sudah supported touring kita ya. Ya, Jadi kita betul. sebutin. Ya. Nah, ini Mas Heri, setelah itu bagaimana setelah riset kemudian Mas Heri ini menurut Mas Heri penikmat kopi di Bangkalan lebih luasnya itu Madura. Sekarang itu dampaknya bagaimana? Apakah ya gitu-gitu aja Mas atau ada suatu perubahan yang signifikan atau gimana? Alhamdulillah perubahannya sangat banyak, sangat banyak. Kalau untuk penikmat kopi secara secara kuliner itu mereka sudah banyak berkembang. Ada yang sudah ke modern, ada yang masih di stuck di situ saja. Namun mereka ingin lebih berkualitas gitu. Artinya berkualitas tapi di selera itu gitu ya. Contoh kopi tubruk tapi yang berkualitas. Yang sekarang ini Yang nih. sekarang dicoba. Contoh juga misalnya kopi yang klasik seperti cappuccino, latte dan lain-lain, tapi yang lebih punya karakter. Iya, Bukan kualitas tapi karakter sudah. Ngomongin sudah ke sana. Oh. Jadi cappuccino yang karakternya cafe A, cappuccino karakternya cafe B. Nah, itu yang kita bikin. Kenapa ada Coffea gitu? Oh. Nanti ke sana. Jadi cafe A pengen karakternya gini, cappuccinonya karakternya gini. Kita gitu. bikinin gitu. Untuk cafe A. Kalau Mas Heri sendiri, nah ini sekedar informasi, produknya apa sih namanya Mas Heri? Coffea. Coffea. Jadi lebih fokus ke kopi apa Coffee bean atau kopi biji kopi untuk blend atau untuk menu-menu kayak cappuccino, espresso, latte, es kopi susu dan lain-lain. Kalau produk unggulannya Mas Heri selaku owner atau foundernya Coffea ini apa Nah, unggulannya? ini yang aneh nih. Produk saya itu yang paling murah yang menurut saya keunggulan. Yang sekarang ini mungkin ya. Tubruk gitu. Karena lebih kalau saya sebenarnya bukan ahli kopi nih teman-teman. Yang Blue 78 ini bukan ahli kopi, penikmat kopi. Cuman karena kenal dengan Mas Heri ini kayaknya asik ya, apa istilahnya beda dengan kalau di Surabaya, Jakarta sih saya nggak heran sih ya.
di daerah ada seseorang yang seperti sekarang ini, sehingga saya tertarik untuk saya ajak ngobrol nih. Yang unik-unik berarti ya, untuk iya. Yan Blue ya. Iya. Jadi kopi tubruk ini yang produk unggulannya. Ya, bahkan Kenapa kok dikatakan ini produk unggulannya nih? Kopi ini. Sambil saya minum ya. Iya, boleh. Kopi yang pertama adalah kopi ini bisa dinikmati semua lapisan. Ya, kembali lagi ke budget ya. Kayak sedang dan biasa gitu ya. Jadi harga yang middle low dan middle up gitu aja intinya. Yang pertama itu, yang kedua rasanya adalah seleranya kebanyakan masyarakat Madura. Jadi Atau ini Bangkalan. mengikuti selera orang Madura. Selera itu apa yang diinginkan, apa yang dibayangkan tentang kopi oleh orang yang ingin minum gitu ya. Jadi orang-orang Madura atau teman-teman di Bangkalan dan Madura pada umumnya, ketika mereka dengar kata-kata kopi, mereka itu membayangkan rasanya kayak gini. Nah, ini rasanya ada di sini. Ada di kopi ini. Ini kopi kopi ini kopi dari mana, Mas? Maksudnya apa, asli dari mana kek, atau memang satu biji kopi aja, atau dari mana, Mas? Memang kita blend ya antara kopi satu dan kopi yang lainnya. Ada 3 blend di sini. Ada 3 macam kopi sebenarnya. Ada dari Robusta, itu kita pakai jenis Robusta dari Temanggung dengan proses natural. Ada juga kopi Arabica dengan proses natural juga dari Bali Kintamani. Ada lagi juga Ijen dengan proses natural juga. Itu kita pakai Arabica dari Ijen, pegunungan Ijen. Jadi 3 kopi itu kita jadikan satu dengan formulasi ya yang kita bikin. Jadi penuh dengan penelitian ya, mengatakan formulasi ini semacam formula itu kan rumus. Merancang rumus ini nggak sembarang makhluk hidup lah. Memang 2 tahun kami mendalami itu tanpa meriset dan memformulasi tadi. Benar. Tapi risetnya nggak kayak di lab gitu, enggak ya. Kita risetnya tuh malah main musik, bikin event musik. Gitu. Lah kok lucu ya risetnya. Risetnya seharusnya kan cari ini rasa atau ini kok malah ke musik nyari ceritanya. Jadi, gimana coba? Kita mengajak orang-orang yang di Bangkalan itu untuk datang lihat musik karena suka musik. Akhirnya kita tawarin kopi. Bukan tawarin ya, karena memang nggak ada minuman lain. Jadi kopilah di sana minuman mereka. Setelah itu mereka akhirnya dapat feedback, Kang. Ketika mereka balik datang lagi tanpa ada event musik, mereka datang. Terus mereka pesannya yang mana gitu. Jadi di situ jadi sebuah poin. Iya. Ternyata ada yang suka yang ini lebih banyak nih. Ya, akhirnya kita mengerucut ke sana. Di situ kita tawarkan lagi. Ternyata yang gini nih banyak yang suka yang seperti ini. Terus selama 2 tahun. Nah, pertanyaan berikutnya, biji kopi di Indonesia ini kan banyak bukan hanya di Bali, Temanggung atau di Ijen, masih di daerah lain itu kan banyak. Kok kenapa Mas Heri ini kok menentukan ini loh seleranya orang Madura, campuran dari biji kopi ini A, B, C ini dicampur jadi selera Madura. Ya, itu risetnya bagaimana, Mas Heri? Setelah beberapa daerah seperti Aceh, terus mana sih lagi ada seperti Aceh, terus Sumatera ke bawah itu juga Lampung. Berarti udah dicobain semua ya? Semua Jawa Barat, Ciwidey. Terus termasuk Temanggung ini. Ada lagi di Jawa tuh ada lagi kita punya di Malang itu Argopuro atau apa sih Dampit ya, Ngedampit Malang sampai Jember itu ada macam-macam. Dari Jember itu banyak, Banyuwangi dan lain-lain, termasuk Bali, Jawa juga, Papua kita coba, termasuk Toraja kita coba sampai ke Toraja. Jadi setelah itu kita punya satu yang mengerucut sekali, ada 3 biji ini yang menurut kami cukup cocok dengan taste-nya orang Madura, khususnya di Bangkalan. Jadi yang ditentukan adalah, bukan ditentukan ya, dipilih akhirnya 3 biji Ijen, Bali Kintamani sama Robusta Temanggung. Akhirnya ditemukanlah di situ rasanya. Nah, sementara ini bukan sementara ini, saat ini bagaimana? Diterimakah oleh masyarakat? Kalau saya pasti diterima. Mantap, bener, sumpah. Ya, kalau ngomongin diterima enggaknya sih, kita ngomongin data sudah, Mas. Data kami, data penjualan ya. Iya, dari penjualan, dari penikmat yang lainnya itu gimana, Mas? Ya, sejak itu kami mulai punya banyak perkembangan ya. Progresnya cukup bagus. Iya. Dengan demikian memang lebih banyak diterima mungkin.
mengingat perkembangannya cukup signifikan dari Mhm. bulan awal sampai ke kedua, ketiga sampai sekarang bulan keempat itu cukup signifikan. Dari orderan dan pesanan Benar, sudah kelihatan. benar. tambah Respon menit juga ya, respon. respon dan khususnya gini, feedbacknya khususnya tuh kayak, Mas ini pengen yang kayak gini tapi kok ini ya, akhirnya kita kasih advice ya, kita kasih masukan. Ya, ya. Coba pakai yang rumus gini gitu. Jadi kita akhirnya terjadi interaksi, kita terjadi sharing di situ. Ya, ya, ya. Secara tidak langsung di situ Tidak ya. langsung. Bahkan yang jadi membuat saya itu merinding nih ya. Mhm. Ada satu barista masih muda banget, itu bisa mengalahkan saya. Loh, kok bisa? Ini kan senior gitu. Iya. Nah, itu sampai di depan dia waktu dia nyajikan kopi ke saya. Om, ini kopinya. Loh, ini kopi siapa? Buat Om Heri ya. Silakan. Saya nggak pesen, saya bilang. Oh, saya tidak apa, tak minum. Setelah saya minum, saya maki-maki gitu barista. Kamu lancang sekali kamu ya. Kenapa kamu melangkai saya? Ini ceritanya show off ternyata. Beneran itu. Ada bosnya juga waktu itu, ada customer banyak. Akhirnya mereka tuh ngelihat saya sama barista muda itu. Kamu tuh masih kecil, bikin kopi kok bisa lebih enak dari saya. Jadi ini itu Iya, jadi saya merasa insecure. Ya, 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 ya. Karena selama ini kopi yang paling enak menurut saya adalah kopi yang saya bikin. Tapi dari itu Anda bisa membuka diri dong. Bener banget. Buka diri Makanya ternyata. dulu kita namakan barista kopi. Itu kenapa? Karena kopi yang saya inginkan. Profesi saya kan barista. Jadi kopinya barista. Nah, sekarang saya bisa minum kopi enak tanpa saya bikin sendiri. Sama barista yang muda ini, satu-satunya yang menurut saya itu Dari Bangkalan nih. dari Bangkalan lebih enak dari yang saya bikin. Saya bilang sama dia, kopi yang paling enak itu adalah kopi yang saya bikin. Ternyata, tapi ingat dengan catatan itu menurut saya. Kalau menurut yang lain bebas. Menurut saya itu adalah kopi yang saya bikin. Iya, iya, iya. Makanya saya kasih nama barista kopi. Oh gitu. Gitu. Sekarang ada barista masih muda, kecil, banyak gaya, bisa bikin kopi lebih enak dari saya. Jadi saya itu insecure, marah-marah. Ternyata Senior agak menjut waktu itu ya. bener. Dan alhamdulillah hikmahnya adalah bosnya ngasih tambah gajinya. No. Oke, kamu tak kasih tambah gaji karena kamu sudah berhasil sekali satu cangkir mengalahkan Mas Heri. Itu buat saya menjadi merinding. Itu berkat dari kopi yang saya suplai, pertanyaan dari dia yang cerewet banget. Terus Berarti dia sempat berguru dengan sampean secara tidak langsung. bener, secara nggak langsung. Karena Berarti dia Anda sukses dong. Makanya Saya sukses itu. seorang guru mengajarkan murid, mengajar seseorang dan murid itu lebih bagus dari gurunya, itu sukses, banget, namanya. sukses. Saya- Kalau selevel dengan gurunya gagal. bener. Berarti nggak ada perbedaan dong. Waktu itu saya ingin beri kejutan aja sih sebenarnya sama barista itu. Gitu. Oh gitu. Makanya kita bikin drama. Spontan tapi spontan. Kamu kurang ajar, brengsek kamu, sampai gitu deh. Kayak saking senengnya sebenarnya, saking senengnya. Karena pernah sebelum itu kan saya punya barista baru, barista pertama yang saya ajari, ya. Sharing lah, sharing. sharing. Itu berhasil menjadi manajer di beberapa kafe. Itu suka bangga, dia punya karakter gitu ya. Nah sekarang ini baru belajar, tapi bisa mengalahkan kopi buatan saya. Jadi waktu itu memang bikin saya itu kayak terharu gitu. Berarti boleh dikatakan kalau saya lihat dari apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan Mas Heri ini bukan hanya memproduksi, Bener. tapi juga berbagi ilmu. Nah, ini yang keren nih. Kalau produksi banyak, tapi kalau berbagi ilmu ini bukan sembarangan menurut saya. Bisa jadi dia kalau orang yang boleh nanti ini nyanyi saya lebih kaya dari saya, lebih pintar dari saya, kan banyak seperti itu. Namun beliau yang satu ini, Mas Heri ini, dia nggak pelit. Benar. Kita berbagi dah, gitu ya, Mas Heri. Kurang lebih seperti itu. Benar banget. Oke, Mas Heri, pertanyaan berikutnya nih. Kovia ini diproduksi di kabupaten lain, kemudian diantarkan ke sini atau bagaimana, Mas Heri? Jadi kita beli kopi itu dari kebun di beberapa daerah seperti Ijen, Bali dan
Temanggung Hmm. dalam bentuk biji yang masih mentah. Ah. Lalu kita roasting di sini. Oh. Kita blended di sini. Jadi kita blend sebelum roasting ya. Sedikit bocoran aja. Ya. Formulasinya adalah pertama itu kita blend sebelum di roasting. Sehingga profil yang kita pakai itu adalah profil tubruk dengan taste Madura tadi. Jadi menjadi rasa baru gitu ya. Yang Temanggung tuh harusnya manisnya ini, Bali itu manisnya ini, Ijen itu manisnya ini, kita campur jadi satu. Manisnya manis Kota Bangkalan. Waduh. Gitu ya. Jadi produksinya juga pengemasannya berarti di sini Di dong? sini di Bangkalan. Oh, di tempat ini Mas Bor? Benar. Di sebelah nih, sebelahnya ada- Mas Heri ini. Ada tempat. Nih, kita dengerin. Nah tuh, lagi Ngerosting, ngapain nih? Ngerosting sekarang ya. Habis itu didinginkan dulu. Dengan dulu, Baru baru besoknya kita kemas. Oh, begitu. Pertanyaan terakhir nih Mas Heri. Ya. Pertanyaan terakhir. Kok percaya diri sih sampean? Kalau di Surabaya saya sih nggak nanya gitu loh. Ini daerah. Ini apa yang dicari? Hanya di kota kecil, di pulau kecil yang ya boleh dikatakan sepertinya kalau urusan kopi, kalau saya sih awal-awalnya sih. Apa mau orang seperti menerima istilahnya produk beginilah kopi ya barista bla 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 yang lainnya. Kok Anda punya percaya diri dan keyakinan bahwa ini loh saya mengedukasi tentang kopi kepada masyarakat khusus Madura. Ini loh, kopi tidak hanya sekedar kopi. Ada filosofinya dan bagaimana cara penikmatannya. Jadi kalau pertanyaan itu sebenarnya berat ya bagi saya. Kok percaya diri? Baru Iya. kali ini saya dapat pertanyaan itu. Ya benar. Baru kali ini. Kalau jadi guru kayak saya Ya, banyak oke. kan. Ini kopi loh, kok percaya diri gitu. Jadi Ini pasti intinya bantu gitu. saya nih. Backgroundnya itu adalah di beberapa tahun ke belakang 2012 kurang lebih itu saya berhasil menaklukkan dominasi teh di Cina. Di Cina, Cina sendiri. di Beijing. Wih, Jadi waktu itu saya punya kayak relasi atau punya kerjasama dengan salah satu perusahaan di sana. Perusahaan itu punya dealer BMW, 23 dealer BMW. gitu ya. Jadi Kata bahasa Indonesia BMW. ya BMW ya. Barusan pakai bahasa Inggris dia. Lanjut. Nah, kita punya dealing bikin coffee corner di setiap dealernya. Setiap di dealer Bikin coffee corner. BMW-nya. Bikin coffee corner. Dengan catatan kalau dia beli mobil dengan harga sekian, dia dapat secangkir kopi. Oke. Sedangkan di Cina teh itu kan cukup dominan. Oh, kalau teh di Cina itu boleh dikatakan ada teh bermacam-macam Benar. teh nih ceritanya. Dan saya alhamdulillah waktu itu berkat dukungan teman-teman yang lain juga, saya berhasil mengedukasi CC gitu ya, kuku-kuku yang biasanya ngeteh Hanya jadi sekedar- ngopi. Mereka dari nol banget. berarti bukan teh malah kopi yang Anda perkenalkan Yang juga. saya kenalkan waktu itu di Bayangan saya Anda memperkenalkan teh di situ, Tidak. bukan Saya malah kopi. memperkenalkan kopi. Karena misi saya membawa kopi Indonesia ke Cina, Beijing waktu itu, tahun itu. Dan Oke. saya kenalkan dan alhamdulillah mereka mau belajar dan akhirnya kita suplai itu ke coffee corner itu. Oh. Karena saya waktu itu kerja ke perusahaan di Surabaya itu. Iya, iya, iya. Jadi saat itu saya merasa saya bisa membuat orang yang mindsetnya teh, nggak tahu kopi, bisa suka kopi dan bisa bikin kopi dan bisa seneng kopi. Dari situlah saya pingin di Bangkalan itu bisa Bisa percaya seperti yang diri gitu. Oh, jadi itu salah satu modal Salah satu dong. modal motivasi saya bisa di sana kok. Kenapa di daerah sendiri nggak bisa nggak gitu? bisa. Walaupun di daerah sendiri memang tantangannya lebih berat. Tapi masalahnya ketika itu bisa berhasil, manfaatnya lebih membanggakan. Benar, Bisa membanggakan gitu manfaatnya itu. Benar. Itu sih. Nah, ini kali aja ada teman-teman, Mas, saya pengen kopi yang diminum sama Mas Yat, kopi dulu sebelum saya tutup, sebelum closing. Nah, kalau ada teman-teman nih, gimana nih Mas Heri? Apa langsung Ya. kemana kayak boleh diinformasikan nih Mas Heri? Ya bisa langsung ke cek Tokopedia ada. Itu Kofia Bangkalan, Kofia.Bangkalan ya. Kofia Bangkalan maksud saya. Kalau di Instagram itu ada Kofia.Bangkalan juga. Bisa dicek. Bisa DM juga di situ.
fast respon kok, insya Allah. Iya. WA juga ya. WA juga ada, bisa langsung Oke. WA ke saya. Nanti apa yang disebutkan oleh Mas Heri nanti kita akan sematkan di kolom deskripsi. Tinggal klik, cup, Anda duduk manis, barang datang, tinggal siapkan air panas, cangkir, silakan aduk. Kalau nggak enak, Ian Blue, bukan Ian Blue. pukul Mas Heri. Tapi saya jamin pasti enak. Kalau Anda pengen mencari kopi Madura yang sebenarnya, Tis Madura. tes Madura ya, Kofia. Mas Heri, saya minum dulu sebelum closing nih. Siap. Saya pernah mencobanya ini di gunung Mm-mm. dan saya pernah mencobanya di air terjun di alam terbuka dan kemudian sekarang saya coba langsung di rumah produksinya Mas Heri di Kofia di daerah Melaja ya, di Jalan R.E. Marta Dinata, tepatnya di Perumahan Geraha Candraland. Nanti ada tuh di link deskripsi. Ternyata ada yang berbeda, Mas. Apa itu? Cangkirnya. Oh iya. Ini bukan cangkir gunung ya, bukan cangkir gunung ya. Biasanya kan Jadi yang berbeda itu tempatnya, cangkirnya. tapi rasanya Sama. berubah, tetap aja nendang kanan kiri atas bawah. Sumpah demi Allah nih, Saya cocok belum banget. pingin minum kopi di gunung sama Mas Ian next time. Oke, kapan-kapan kita ya ajak istri. Insya Semuanya Allah. kita. Cuman tendanya beda-beda, Mas. Beda-beda. Ya, bareng, Mas. Ya udah itu aja obrolan saya dengan Mas Heri, owner dari Kofia. Kopi tubruk ya, Mas Heri ya. Kopi tubruk tes Maduris tes ya. Maduris. Tesnya orang Madura. Itu aja teman-teman obrolan saya dengan Mas Heri. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, yuk bye-bye. Mantap, Kofia, kita seruput lagi. Lekkers. Bye.